Kembali lagi di Berita Komunitas atau BTS bersama saya Robian Abel Ramdan. Hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan. Sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan hari ini karena itu akan menjadi dasar dari pembentukan generasi kita di masa depan. Dalam banyak diskursus pendidikan yang kadang berubah-ubah, ada bagusnya, ada buruknya, atau kualitas pendidikan yang tidak merata di semua tempat. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, siapa kira-kira orang-orang yang berperan mengawasi kualitas pendidikan kita? Siapa yang mengkritik? Siapa yang memberi masukan? Atau siapa yang menggantikan peran-peran mereka yang mestinya bertanggung jawab di sudut-sudut yang tidak terlihat oleh jangkauan pendidikan yang ideal itu? Di sini saya bersama Tasdura Mengajar. Tasdura Mengajar adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Itu gambaran besarnya. Selebihnya mungkin akan langsung saja diceritakan oleh teman saya, Gitan, pendiri sekaligus ketua Tasdura Mengajar yang banyak bergerak di Lombok Tengah ini. Silakan, Mas Gitan. Iya, makasih Kak Abel. Jadi Tasdura Mengajar sendiri merupakan komunitas ya yang kami bangun sejak 5 tahun lalu, tepatnya 4 Juli 2018 lalu. 4 Juli 2018. 2018. Sekitar 5 tahun. Iya, hampir 5 tahun kita. Dan sebetulnya memang Tasdura Mengajar sendiri karena Tastura ya, Tasturasnya dan memang gerak ruang lingkup kami hanya di Kabupaten Lombok Tengah dan gerakan kami di wilayah-wilayah pelosok di Lombok Tengah gitu. Jadi teman-teman Tasdura Mengajar banyak bergiat di daerah-daerah pelosok di selatan ataupun di utara di Lombok Tengah. Tahun 2018 hingga tahun 2023 tentu saja banyak sekali permasalahan yang sudah ditemukan. Nah, satu hal yang menjadi ciri khas permasalahan pendidikan di NTB, khususnya Lombok, yang pernah ditemukan Tasdura Mengajar ini apa? Dan apakah permasalahan itu menjadi bagian alasan dari kenapa Tasdura Mengajar dibentuk? Iya, jadi sebetulnya secara karakteristik daerah ya, baik di utara di selatan itu berbeda. Jadi masing-masing daerah itu memiliki permasalahan yang sendiri-sendiri. Kayak misal, tapi secara umum di dua lokasi ini memang keterbatasan akses itu yang menjadi permasalahan Dua utamanya. lokasi ini maksudnya Di wilayah selatan dan utara. Gitu. Lombok Tengah. Ya? Lombok Tengah. Nah, jadi secara umum sih dua wilayah ini memang menjadi persoalannya ada akses. Seringkali kalau kita ke daerah-daerah pelosok itu memang kita hanya menemukan sekolah satu atap, biasa namanya satap ya. Di sana gabungan SD dan SMP. Nah, ketika anak-anak di sana sekolah hanya mampu sampai SMP gitu. Nah, untuk menjangkau sekolah ke jenjang lebih tinggi harus berjalan cukup jauh gitu. Sekolahnya kan SMA itu jaraknya jauh ya dari daerah-daerah pelosok itu. Kemudian itu berkorelasi apakah mereka punya kendaraan dan sebagainya gitu. Sebelum kita berangkat lagi ke cerita yang lebih jauh, ini kan Tasdura Mengajar adalah satu komunitas yang tidak hanya berjalan begitu saja tanpa fungsi-fungsi dari unit-unit di dalamnya. Nah, teman-teman di sini ada 4 orang. Misal Mas Gitan bisa perkenalkan yang di samping ini siapa, yang perempuan, laki-laki, yang perempuan ini siapa? Oh iya, jadi di kan saya ini Tias, Mbak Ayu Darming Tias, ya di divisi pendidikan. Nah, jadi yang banyak bicara tentang urusan pembelajaran, metode dan sebagainya. Nah, di Tias nanti yang bicarakan. Nah, kemudian di samping saya ada Kak Sem. Ya, pariwisata. Nah, ini divisinya pariwisata. Jadi soal pengembangan wisata dan sebagainya. Beliau itu yang sering berbicara. Dan di sini ada Nanda, Baik Nanda Beduri, dia di Kominfo. Bicara soal lokasi dan sebagainya. Ya, tadi Mas Gitan sempat menyinggung soal akses dari lokasi pendidikan yang ada di Lombok Tengah, terutama dua wilayah tadi, selatan dan utara. Dua wilayah ini cenderung jauh dari akses pendidikan yang ideal. Bahkan banyak di tempat-tempat ini
berdiri sekolah-sekolah yang dibangun dengan konsep satu atap. Satu atap ini maksudnya ada 2 jenjang pendidikan di sana, SD, SMP. Gitu. Nah, itu satu atap. Selain bahwa mereka itu berada dalam satu atap, infrastruktur atau properti yang seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman kita yang ada di pelosok itu. Kita menyebutnya pelosok karena memang jauh sekali dari jangkauan. Iya, secara infrastruktur memang karena apa ya? Karena itu kalau kayak di utara ya hutan gitu kan, dengan jalan yang medannya cukup ini ya, nggak jalan seperti umumnya gitu kan, ada yang jalan tanah dan sebagainya. Kemudian kalau di selatan pun begitu, di selatan tuh wilayah perbukitan dan apa namanya, seringkali ada yang bahkan jalan berjam-jam ya untuk ke sekolah gitu. Dengan medan yang seperti itu, terjal, bebatuan, jauh, perbukitan, Tastura mengajar menembus medan-medan itu hanya untuk bertemu anak-anak ini. Motifnya itu apa? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan lugu aja sih dari saya. Tapi saya tetap aja penasaran. Apa di tengah banyak sekali kegiatan lain yang tidak merepotkan, yang bisa menyenangkan diri, atau mungkin yang kita bisa mendapatkan hasil-hasilnya secara instan. Tidak perlulah memimpikan cita-cita yang ideal bagi nusa dan bangsa ini. Karena kan katakanlah itu bukan tanggung jawab kita, apalagi Tastura mengajar. Nah, apa kemudian yang membuat Tastura mengajar menembus medan-medan itu dan bertahan sampai 5 tahun ini? Kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa pasarannya ya panggilan jiwa. Jauh begitu, panggilan jiwa. Iya. Jadi kita mau pura-pura nggak peduli ya kita peduli begitu, karena gimana ya, sampai sana kita punya, bisa mau dibilang hobi ya hobi, tapi kita nggak dapat apa-apa memangnya, cuman sama seperti orang bersedekah kayaknya, kita nggak dapat apa-apa, tapi kalau memang udah ikhlas itu seneng aja begitu. Jadi kayak seneng aja, itu sih kita dapat. Jadi ada kepuasan tersendiri aja. Orang mengajar juga Lombok Tengah semua. Iya. Ada juga dari Ada. Lombok juga. Kalau yang di sini Lombok Lombok Tengah semua. Ada panggilan daerah juga mungkin ya rasanya ya. Iya, Iya, panggilan dalam hati. iya. Nah, Semua panggilan kayaknya. panggilan daerah, panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Pengalaman paling sedih apa yang pernah teman-teman temukan di sana? Saya yakin pasti temanya itu cuma satu, kesedihan. Karena saya lihat di media sosial itu kok kayaknya nggak ada yang menyenangkan. Iya, dari kayak cerita-cerita menjual kesedihan gitu ya. Iya. Kesedihan semua ini. Apa yang paling ironi dari tempat-tempat yang sebenarnya menjanjikan masa depan bagi Lombok Tengah itu kan mau nggak mau apa yang mereka alami itu adalah apa yang akan dialami Lombok Tengah di masa mendatang. Apa hal yang paling menyedihkan yang pernah teman-teman lihat di sana? Saya yakin itu juga perlu didengar oleh publik. Mungkin bagi teman-teman di Tastura mengajar itu biasa aja lah, saking setiap harinya. Iya, itu biasa. Mana nggak kita yang paling sedih apa nih? Siapa yang mulai? Karena beda-beda orang beda kesedihan ya. Ya, semua rata-rata punya, sebenarnya semua punya cerita masing-masing. Iya, kalau kesedihan yang pertama, kalau selatan sama utara kan beda nih. Iya. Kalau di utara airnya banyak, kalau di selatan kan nggak ada air. Jadi Susah. paling kesedihan itu ketika air kita bisa minum, bisa mandi, masak. Iya. Kalau di selatan Bebas pakai air. bebas Kalau pakai air, utara. cuman Yang di utara. kita harus masuk hutan ya. Kalau di utara hutan. Kemudian pernah dulu kalau di pariwisata ya, Oke. karena pernah tengah malam ketemu hujan tengah hutan, yang saya pikirkan itu adalah apakah di sini ada serigala, apakah di sini ada macan. Posisinya itu hujan badai, terus petir, ya menangis lah saya. Di tengah-tengah itu menelpon, nggak ada sinyal. Kalau Itu paling menyedihkan. siswa-siswi itu gimana kondisinya di sana? Kan kita nggak tahu nih yang jauh banget di kota Mataram ini, nggak tahu gimana apa sih yang mereka lakukan di tengah hutan itu. Bagaimana mereka menghadapi proses belajar di tengah keterbatasan itu? Bisa nggak digambarkan? Mungkin dia Kati ya. Yes. Langsung Kati ya. Kalau untuk anak-anak, kalau di wilayah selatan nih, ada salah satu wilayah tempat dari akses ke sekolahnya jauh. Jadi mereka harus berjalan berjam-jam, kurang lebih 2 jam dari rumah Iya. mereka di atas bukit sampai di sekolah. Itu yang kalau dibuat sedih, itu buat saya sedih, karena mereka harus menempuh itu
tahun SD, 3 tahun SMP, 9 tahun mereka harus berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam sampai lokasi. Tentu saja pembelajaran tidak efektif jadinya karena satu, mereka sampai berangkat dari rumah jam 6, nyampe sekolah jam 8 dan pasti capek di jalan. Iya. Satu. Terus itu pun kalau mereka berangkat musim hujan, mereka harus pakai baju main dulu dekat sekolah, mereka ganti pakaian baru masuk sekolah. Itu kan udah capek di jalan. Jadi waktu terima pembelajaran pun mereka masih capek. Otomatis yang materi yang dikasih sama guru, yang diberikan oleh guru tidak diterima dengan maksimal oleh murid-murid tersebut. Kayak gitu. Dengan kondisi murid yang seperti itu, teman-teman di Tastura Mengajar ada penyesuaian nggak cara belajar? Nah, makanya untuk itu kita akhirnya mendatangi rumah mereka dan kita memberikan pembelajaran di situ, entah belajar membaca bersama-sama, mengenal huruf lah, mengenal angka, belajar berhitung dan lain sebagainya. Seperti itu. Tanggapan orang tua murid selama ini seperti apa? Ngelihat peran teman-teman dari Tastura Mengajar, ada nggak yang menolak gitu? Sejauh ini tidak Nggak ada. ada sih. sih. Malah Positif, kita positif. disambut dengan sangat positif, kayak Iya. disediakan tempatnya di sini kita ininya, ntar dibawain buatin kopi lah, buatin teh, kayak gitu Makanan kegiatannya. gitu. Iya. Jadi Kan kita tidur di rumah iya, warga kita tidur gitu. di rumah warga. Nanti di salah satu daerah kita tidurnya di musola kebetulan. Itu tuh dianterin bantal, dianterin selimut sama warganya untuk kita tidur di situ. Biasanya berapa lama tuh ngajarnya di satu tempat? Kalau Iya, jadi kalau ya itu mungkin belum dijabarkan ya dari awal. Jadi kalau Tastura Mengajar itu kita ada sebutnya aksi. Nah, biasanya aksi itu kita lakukan selama 1 minggu. Oke. Nah, gitu. Kita 1 minggu di daerah, di sekolah biasanya kita tinggal, kita berkegiatan di sana, dan selain di sekolah kita juga di masyarakat. Nah, jadi di sana setelah itu 1 minggu itu kita lakukan lebih ke tahap identifikasi ya, apa sih yang masalah di daerah ini, apa sih yang bisa kita lakukan di sini. Nah, setelah itu baru teman-teman ada agenda monitoringnya. Nah, makanya kita sebutnya sering bergerak ke selatan kalau emang kegiatannya di selatan. Kalau kegiatannya di utara kita sebut bergerak di utara. Nah, itu biasa rutin kita lakukan sekali 2 minggu, kadang bahkan sekali sebulan gitu. Nah, itu agenda yang sering, makanya teman-teman itu sering turun gitu. Dalam banyak program yang produktif itu, Tastura Mengajar nggak pernah ditawarkan bantuan oleh pihak-pihak lain, misalnya kayak pemerintah, dinas pendidikan seperti itu. Mungkin Kominfo bisa menjawab. Nah, ya untuk tawaran dari beberapa instansi itu kita sudah dapatkan gitu. Kebetulan kemarin terakhir kita dari banyak sih ya. ya dari Lumayan. PKBI yang kerjasama dengan UNICEF untuk kegiatan di selatan, bagaimana mengembangkan sebuah metode pembelajaran untuk remaja di sana gitu. Di sana Setelah banyak bantuan yang datang, nggak hanya untuk Tastura Mengajar, juga ke teman-teman yang ada di sekolah itu, menurut Tastura Mengajar sendiri, apa hal yang paling penting sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di sana? Kalau saya ya, kami melihat paling penting kami melihat infrastruktur pendidikan yang harus lebih didekatkan. Karena kalau kita lihat permasalahan yang akhirnya timbul, baik itu nikah dini, kita tahu nikah dini kita tinggi kan, stunting dan sebagainya, itu lahir dari proses pendidikan yang sangat minim itu. Misal logika sederhananya ya, kami katakan misal kita yang selesai kuliah kita mau ngapain gitu kan. Nah, mereka selesai SMP mau ngapain? Nikah. Nah, setelah nikah akhirnya kan segala problem itu terjadi, stunting, ekonomi, TKI dan sebagainya itu akhirnya terjadi. Nah, seandainya mungkin pendidikan lebih didekatkan, jadi bukan masuk SMP atau SMA mungkin ya, mungkin itu bisa lebih menghentikan pernikahan dini misalkan. Berarti di kasus Lombok Tengah itu kasus tinggi. pernikahan dini cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Dan Tinggi. faktor paling banyak itu karena pendidikan itu, kualitas pendidikan yang kurang. bisa Iya, jadi menurut salah kami satu sih faktor. begitu, gitu. Salah satu faktor. Nah, apakah faktor ekonomi juga mempengaruhi jangkauan pendidikan orang-orang yang ada di sana itu, di Lombok Tengah atau 2 wilayah yang pernah Kak Gitan kunjungi? Misalnya karena tidak ada uang yang cukup untuk mencapai lokasi-lokasi pendidikan yang ideal,
warga lebih memilih, ada mungkin yang nggak sekolah, ada yang langsung kerja, ada yang nikah, ataupun mengemban pendidikan yang apa adanya aja. Iya, Iya. itu terjadi. Itu terjadi. Dan mungkin dari misal 30 anak misal lulus SMP paling hanya 2 atau enggak 3 orang yang mampu untuk melanjutkan. ke jenjang Iya. selanjutnya. Pernah ketemu murid yang udah nikah atau Udah atau TKI? Di Bakat Bulu ada lah ya, Iya. ada. Pernah. Iya. Setelah kalian ajar tiba-tiba ketemu ternyata udah nikah, ada ya? Iya, ada. Karena Ada. kemarin ya Ada. waktu kita kalau nggak salah 1 bulan ya selesai akhirnya Satu bulan, satu datang undangan ya waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi undangan untuk ini. Iya. Oke, ini ke depan programnya apa aja kalau boleh tahu? Yang waktu dekat ini. Yang waktu dekat kami sedang fokus di selatan ya sekarang Iya. kita lagi bergerak di selatan menjelang Hardiknas ini juga. Oke. Kita dipanggil ya Iya. masih dengan kegiatan yang kemarin. Oke. Jadi Lanjutin PKBI. jadi apa namanya? Kami waktu itu Agustus berkegiatan waktu itu di selatan dan akhirnya terus kami monitoring, kami terus berkegiatan sampai akhir tahun ya. Jadi satu daerah itu kita fokus 1 tahun ke depan. Nah, ini yang saya penasaran di divisi pariwisata. Waduh, Iya. saya Oke, gimana? Saya tertarik gitu menggali hubungan antara pariwisata dan pendidikan itu. Gimana ketemukannya dalam program di Tastura Mengajar? Jadi divisi pariwisata itu lahir sebenarnya baru-baru ya. Baru-baru ini. Ya dulu awalnya pengembangan sumber daya manusia sebenarnya. Karena sekarang Lombok khususnya memang apalagi daerah selatan yang sedang berkembang banget di bidang pariwisata, tentu mereka butuh pendidikan yang layak, sumber daya manusia yang layak di bidang pariwisata. Dan kita ingin mendekatkan mereka dengan apa yang sudah berada sangat dekat dengan mereka, itu pariwisata. Dan apa sih yang dibutuhkan pariwisata itu mereka belum tahu gitu. Taunya mereka bahwa wisata itu menghasilkan banyak uang, banyak turis dan lain sebagainya, tapi mereka belum siap gitu. Jadi dari pendidikan ya kita juga berikan bahwa mereka butuh pendidikan untuk bisa ini. Dan sama seperti kita TKI lah ya, TKI ini mereka mau ke Taiwan yang lagi tren nih, ya harus belajar bahasa Taiwan. Nah itu jadi kalau kamu mau ke pariwisata ya kamu harus sekolah sampai sini, kamu harus belajar ini belajar itu. Jadi kita pengen bangun kemauan mereka untuk terus belajar, terus sekolah gitu, supaya tidak ada putus sekolah lagi. Dalam kegiatan untuk memfokuskan SDM misalnya yang paham pariwisata itu proses belajar mengajarnya gimana? Apa silabus yang ditawarkan? Kalau silabus mungkin ke Katias, tapi kalau saya lebih ke melihat potensi kalau kita. Jadi kita potensinya kita lihat, kita tawarkan mereka untuk mengelola potensi mereka, dan dari sana mereka mulai timbul keinginan untuk belajar. Itu sih. Ada kemungkinan nggak mereka diajak untuk mengelola pariwisata di daerah mereka sendiri, maksudnya di wilayah itu sendiri? Desa? Mungkin karena kita sudah ada, Sudah ada. Jadi di Sudah utara ada, kita ya. sudah punya. Iya, di utara. Apa itu kalau boleh diceritain? Di air terjun Babak Pelangi. Babak Pelangi. Nah, itu dulu yang Air pertama terjun kali. Babak Pelangi. Air terjun Babak Pelangi. Gimana itu pengelolaannya? Ceritain dong. Dari dulu awalnya itu air terjun yang memang Tidak ada. artinya bekas apa sih, PLTA ya? Iya, PLTA. PLTA. Tenaga air, PLTA. Kemudian itu terbengkalai. Akhirnya kita melihat potensi dan kita mengajak mereka untuk sama-sama membangun destinasi itu. Kemudian selama berapa tahun ya? Sampai dari 2018 sampai sekarang kita masih tetap di- mendampingi gitu. Cuman sudah mulai agak Lepas. mereka sudah mulai mandiri, dan terakhir kemarin mereka sudah mulai bisa bagi hasil per tiap minggu. Jadi dari sana mereka mulai timbul rasanya oh ini pariwisata, dan mulai mereka kami butuh bahasa Inggris nih, kami butuh pengetahuan ini. Nah akhirnya mereka sendiri yang punya keinginan untuk diajar. Nah gitu. Jadi minat belajar mereka mulai meningkat dari pariwisata itu. Gimana Mbak penyesuaiannya, Mbak Tias, penyesuaiannya untuk menanggapi kebutuhan pariwisata di Lombok Tengah lewat silabus? Kalau misalnya kayak yang di utara ya, saya sudah pariwisatanya, mereka minta diajarkan bahasa Inggris. Kita Iya. menawarkan pembelajaran bahasa Inggris yang mudah, yang kira-kiranya akan bermanfaat untuk saya datang turis. Jadi yang diajarkan yang sehari-hari, misalnya kalau turis datang apa aja yang mereka katakan, itu yang kita pelajari bersama-sama. Kayak gitu kalau dari pendidikannya. Jadi selama beberapa hari itu kita lakukan pelatihan bahasa Inggris sama remaja di sana. Sambil kita latihan, ada yang jadi turisnya lah, ada yang jadi wisatawannya, atau ada jadi
pengelolanya. Jadi mereka berinteraksi seperti itu untuk menunjang kalau misalnya turis datang gimana gitu. Jenjang yang paling tinggi nih SMP ya yang ditangani teman-teman. Ya, SMP, SMA SMP. ada paling Ada. 1-2. Kalau yang SMA biasanya orientasinya apa kalau habis lulus kuliah? Ya habis lulus SMA. Kerja paling. Ya, kerja ada yang bekerja. Kebanyakannya gimana? Kebanyakan Hmm. yang SMA ya mungkin baru kerja ya, Kerja. karena Kerja. banyak di lingkar wisata juga ya, termasuk di selatan biasa banyak di hotel gitu. Karena kita nggak bisa bilang kebanyakan karena nggak banyak Iya, ya. karena nggak banyak juga. Kebanyakan banyak jadi tapi jumlahnya. kebanyakan Iya, yang lain hanya nggak 1-2 banyak juga orang kan. gitu yang SMA. Kalau enggak mereka itu jadi ini kayak kemarin itu jadi inin jagung, Apa? panen jagung. Oh iya, Kemarin kerja di kebetulan kan sektor lagi banyak pertanian. jagung. Jadi mereka inin jagung, panen jagung. Jadi di sektor pertanian gitu ya. Iya. Wah, polemiknya banyak juga itu. Tergantung apa yang Banyak. ada sih. Jadi Rata-rata kadang kembali ke situ. kadang wisata misalnya Kak Sem, kayak di contoh kita kembangin wisata, kadang mereka punya potensi, cuman mereka nggak tahu saya mau ngapain gitu. Kita harus apain? Nah, akhirnya kami pun hadir di sana untuk membimbing teman-teman di sana. Dan memang banyak sih yang mengaku itu ya. Saya punya potensi, cuman saya nggak tahu mau Nggak tahu diapa-apain gitu. Akhirnya timbullah yang dari teman-teman pariwisata untuk mengembangkan itu gitu. Saking terisolirnya mungkin sampai pemikiran mereka untuk hal luar itu saya mau ngapain untuk mereka yang di luar gitu. Jadi mereka belum tahu nih menyediakan untuk orang luar itu apa, gimana cara saya buat ini gitu. Nah, melihat infrastruktur yang banyak yang rusak gitu. Nah, Tasdura Mengajar sampai nggak pada gerakan melayangkan permintaan supaya surat misalnya, melayangkan surat ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, otoritas tertentu untuk memperbaiki jalan itu, pernah nggak? Belum sih. Cuman paling pemberitaan ya. Iya, pemberitaan. Pemberitaan. Ada yang pernah merespons berita-berita itu atau menghubungi Tasdura? Nah, nggak tahu. Sampai sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum Belum ada. ada. Cuek sekali ya. Iya, kami terakhir di Letas. Cuman kalau yang dari pariwisata kita Oke. memang untuk yang Bapak Pelangi direspon ya, artinya Iya. akhirnya Iya. sekarang Oh, iya. sudah dibuat Udah misalnya ada ada, kolam, ada dan lain sebagainya, Ada sudah kolam. bagus gitu sampai sekarang. Sudah ada Tamannya. respon. Sudah punya Sudah. kolam ya. Sudah punya kolam. Udah punya Cuma belum taman. ada ikan di dalam kolam. Kan buat berenang. Tadi Mas Jitan bilang akunnya diretas. Iya. Sampai akun kita diretas. Itu diretasnya kapan? Januari ya? Iya, Iya, Januari Januari. awal. Dugaannya Mas Jitan Setahun. apa? Kenapa kok bisa sampai Dugaannya diretas? itu, dugaannya sih kita infrastruktur ya. Dugaannya gitu. Ada intervensi soal Ada. komentar Soal infrastruktur ya. infrastruktur. Tapi memang infrastruktur sepertinya bukan sesuatu yang cepat juga bisa ditangani. Iya. ya. Tempat terjauh yang pernah dituju sama teman-teman Tasdura Mengajar itu di mana? Di Panggel. 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 Iya. Soalnya mesti jalan kaki dulu baru nyampe Naik gunung. lokasi. Namanya aja Panggel. Iya, namanya Panggel, namanya Panggel. Jadi apa namanya, waktu itu kita di Bangkat Mulu Mulu. ya namanya. Nah, kemudian 2018-19 itu kita di Bangkat Mulu. Nah, 2022. setelah itu kita masuk di 2022 kemarin, Oke. dapat informasi ada anak yang sekolahnya jauh gitu kan. Jauh, iya. Kita nggak tahu waktu itu Oh, kan. ini nggak tahu di. Awalnya nggak tahu. Ada namanya nama Panggel ini nggak tahu. Anak-anak itu ternyata dari Panggel, di mana tuh dia bilang. Jauh Kak katanya. Jangan dah nanti. Jangan. Bahkan dia pesimis dulu aja. Iya, jangan dah. Gitu. Nah, akhirnya kita ke sana tuh main. Kita ke sana main, kenalan sama Oke. apa adik-adiknya, kemudian orang tuanya. Ternyata memang bener jauh gitu. Jalan 1 jam ya. 1 Kita jam. 1 jam, ya 1 jam. Waktu kalau lagi musim kering enak, aman. jalannya. Mobil bisa nyampe, kalau pakai mobil aksesnya bisa ya. Sampai Bisa setengah lah. Sampai setengah Sampai rumah mobil. terakhir yang di Sampai situ rumah terakhir. Ya. baru jalan. Akhirnya kita taruh di hutan tuh mobilnya kan. Nggak pernah merasa menyesal di jalan gitu teman-teman Tasdura Mengajar. Capek, haus, tapi Mengeluh manusiawi lah Iya. ya. Mengeluh manusiawi. tapi nyampe Tapi nggak pernah sampai balik gitu. Enggak pernah. kayak udah tahu Enggak ya. dikit lagi kalau udah nyampe atas lihat pemandangan yang bagus Oh gitu. sekali, terus kayak Iya. antusias anak-anaknya nyambut kita tuh kayak hilang semua, Hilang terbayarkan capeknya. terbayarkan langsung disambut kakak gitu. Nah itu paling jauh ya, 1 motor, bahkan ketika taruh mobil
jalan lagi sekitar 30 menitan tuh. Nah kalau musim-musim hujan Nggak kayak yang bisa kasus juga. sekarang nggak ada yang bisa jalan, 1 kita jam. sampai 1 jam jalan tuh. Oh, udah longsor juga kan waktu itu. Iya. Lumayan nggak bisa, mobil sekarang tidak bisa sampai tempat terakhir di situ. Jadi Motor pun nggak bisa. motornya pun nggak bisa. Wih, itu kalau misalnya dalam seminggu nih udah ngajar, terus pas pulang udah melewati jalan yang panjang, terus ngajar dan ketemu anak-anak yang memang membutuhkan bantuan teman-teman, pas pulang sedih nggak sih? Iya. Sedih, iya. Banyak Pengen cerita, balik ya. lagi, iya gitu. Pengen balik lagi. Iya, sedihnya nanti paling kalau udah di bengkel ya. Ini mah rusak nih. Sedihnya di sini. Ini peleknya udah kimat nih udah. Udah Siapa berasap yang nih bantuin motor. kalau kayak gitu tuh? Gitu. Tapi tetap pengen balik, pasti tetap pengen balik. Iya. Iya. Selalu ada cerita sih. Heeh. Selalu ada cerita. Justru kita kalau nggak balik itu kayak misalnya mereka prosesnya sudah sejauh mana sih Iya. gitu loh. Kayak Apakah pengen ada lihat. perkembangan nggak gitu. Itu yang kita pikirkan. Nah, teman-teman Tastura mengajar nih apa selalu bergerak di Lombok Tengah atau ada rencana untuk bergerak di wilayah lain, kabupaten lain? Iya, Sementara Lombok Tengah dulu. Sementara karena teman-teman juga berprosesnya di Lombok Tengah ya. Lombok dari Tengah. kegiatan. Dan PR-nya masih banyak di Masih sini banyak yang juga ya, diselesaikan masih gitu. Oh ya, untuk informasi teman-teman, kebanyakan dari teman-teman Tastura mengajar atau setidaknya mereka yang hadir di sini, 3 dari mereka adalah pengajar, guru SD, guru SMP, ya, betul. SMK. SMK, SMK. dan satu seorang jurnalis. Nah ini Mas Gita ini jurnalis ketuanya ini. Dia yang bisa membaca lapangan dan teman-teman juga turut mengeksekusi. Oke, Saya Mas- pendidikan juga. Oh ya, Mas Gita juga pendidikan. Nah kalau di Lombok Tengah itu Mas Gita, selain memperbaiki apa namanya sistem-sistem atau ide-ide pendidikan yang udah dijalankan dari turun temurun, di Tastura mengajar sendiri ada nggak ide pendidikan atau format pendidikan khusus yang ditawarkan ke anak-anak itu? Misalnya kayak pendidikannya apa namanya sekolah rimba misalnya, itu kan menawarkan ide pendidikan untuk untuk dekat dengan alam dan bukan dekat dengan alam karena mereka sudah dekat ya untuk mempelajari bagaimana cara berburu misalnya, itu kan silabus-silabus pendidikan yang nggak ada di pendidikan formal. Justru mereka mempelajari ilmu-ilmu yang memang bisa didapatkan itu dari kehidupan mereka dan berguna untuk kehidupan mereka gitu. Memanjat pohon, berburu babi seperti itu kan silabus pendidikan yang khas. Kalau di Tastura mengajar itu ada nggak sesuatu tawaran atau ide format pendidikan untuk teman-teman yang ada di sana? Kalau Yang di kita pelosok. di situ nggak, kalau saya ajar berburu dan lain sebagainya nggak ada, karena kita pun Karena belum mereka nggak dirimba banget Iya. juga ya. Iya, nggak dirima Belum, juga. nggak dirimba banget. Jadi kalau kita lebih fokus ke bagaimana pembelajaran literasi dan numerasinya karena sangat kurang ya. Jadi kita belajar membaca dan lain sebagainya kalau kegiatan kita. Literasi dan apa tadi Mbak? Literasi dan numerasi. Coba dijelaskan dulu Mbak. Kalau literasi itu Literasi dan numerasi. pembelajaran terkait membaca, kita mengenal huruf dan lain sebagainya. Kalau numerasi itu berkaitan dengan angka. Jadi kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kita belajar dari awal kalau misalnya anak-anak kecil yang kan banyak yang dari umur 3 sampai 5 tahun minimal mereka mengenal. Jadi kayak kita pertama kegiatannya biasanya mendongeng dulu. Jadi kayak kita baca cerita bareng-bareng, diceritain apa, habis itu kita mewarnai. Jadi buat suasana yang menyenangkan gitu. Jadi mewarnai bareng-bareng. Entah kalau anak yang 3 sampai 5 tahun kan mewarnainya masih amburadul. Yang penting mereka sudah bisa memegang pensil warnanya seperti apa. Jadi itu yang kita bimbing, kita ajarin. Terus habis itu kalau misalnya udah masuk, ada yang TK, SD kelas 1, 2 kan masih mengenal bagaimana huruf angka 1 atau huruf A, B, C, D. Itu mereka kita udah sediain lembar kerjanya. Jadi mereka tinggal menebalkan saja. Nanti kita kasih alat tulisnya, mereka tinggal menebalkan saja. Jadi udah disediakan semuanya. Kalau yang untuk jenjang lebih atas, kayak misalnya menyusun kalimat atau mengetahui kata-kata huruf-huruf yang dari wilayah mereka sendiri kayak gitu. Itu apa namanya? Fasilitas untuk belajar itu seperti gambar buku gambar, pensil mewarnai dan segala macam itu. Itu kan dibantu juga disediakan oleh teman-teman Tastura Iya. mengajar. Itu uangnya dari mana? Kita iuran. Iuran. Iuran mandiri. Ada namanya TM berkah. TM berkah. TM berkah kita Gimana dia itu? berkah. Yang berkah. Jadi kita tiap bulan itu iuran Iuran anggota. iuran Iuran, anggota. Berapa anggota sekarang? 30 ya, pengurus kita ada 30. 30. Sekali iuran bisa sampai berapa?
Nah itu urusan bendahara. Bendahara datang nggak sih? Nggak Nggak ada. ada. Nah itu time berkah, jadi Minimal 10.000. 10.000 ya. Harga parkir epic yang berjam gitu lah ya. Pernah duitnya sampai habis nggak? Bukan pernah sering. Iya, Sering ya. Bukan pernah Jadi tiap sering. kegiatan talang lagi, Talang lagi, sama-sama sistem berapa, talang. tergantung anggotanya yang ikut berapa untuk makan di sana. Kayaknya gitu. iurannya cukup untuk setengah perjalanan berangkat. Jadi kita punya tradisi tuh teman-teman. Jadi dari awal berdiri itu kita sudah punya kebiasaan kalau kita ngabdi teman-teman harus bawa beras gitu. Beras sendiri. Minimal segelas. Saya 3 hari 3 gelas. Ya gitu. Bawa beras Mungkin itu dan bisa bawa- tertalangi juga. Karena nggak ini juga ya, nggak sungkan juga mungkin ngandelin warga terus ya. Iya. Iya. Tapi mungkin warga juga terlalu bersemangat ngasih terus tiap hari. Iya. 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 Bener. Kita juga awal-awal pas kepanggil ya tiba-tiba udah keluarin aja makanan gitu. Iya. Udah kasih Tapi makan satu aja. kalau dipanggil tuh kalau beras jangan pusing katanya. Tapi kalau lauk bawa sendiri, soalnya di situ ndak ada katanya gitu. Kok bisa nggak ada? Karena dia ada di atas puncak gunung gitu, Iya, Pak. mau makan apa gitu. Paling kalau saya cari Nembak burung kali. daun kelor, kayak per daun-daunan tuh ada Banyak. daun kelor, itu kan bisa petik. Tapi Kalau untuk ikan yang gitu ya kan. kalau ikan dan sebagainya kita harus bawa sendiri dari bawah. Dari Jadi bawah. kalau misalnya ke sana bukan hanya bawa diri sendiri dan barang bawaan kita, apa yang kita mau makan juga kita bopong semua. Cukup mobilnya. Motornya cukup. Cukup sih. ya, cukup. Kita mau gimana pun juga Cukup. tetap cukup. Tetap cukup sih. Cukup-cukupin. Kalau di divisi Kominfo nih aku mau tanya. Nah, seberapa berpengaruh sih media sosial itu untuk mengabarkan kondisi teman-teman yang ada di pelosok itu, kondisi pendidikannya? Ada nggak dari warganet itu yang ingin menawarkan bantuan berupa dana misalnya, atau buku, atau pulpen? Oke. Kalau ditanya seberapa berpengaruhnya media sosial saat ini, ya sangat berpengaruh karena di mana Sampai di-hack. brandingnya kita itu ya main di situ. Jadinya masyarakat tahu kita berkegiatan itu dari branding kita di sosial media gitu. Jadi penawaran-penawaran dari luar ya kita dapatkan dari mereka yang tahu kita dari media sosial gitu. Itu Saat kita ketika mengajukan di hack proposal. itu gimana? Kembali lagi ke hack. Udah ngumpulin banyak Jangan followers, gitu ya. bikin banyak Jangan gitu konten, di hack pula. Kontennya sih banyak ya. Iya, Katanya itu banyak. yang kita sayangkan, ada orang yang jahil gitu. Iya. Kok Waktu bisa? di hack itu habis ngupload apa teman-teman Tasdura mengajar? Terakhir ngupload apa sih? Atau habis Banget berkomentar apa dia media? Kita ngangkat berita apa ya? Adminnya tolong. Itu ya kalau nggak salah infrastruktur. 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 Infrastruktur itu jalan Kegiatan jelek. kita. Iya, Iya kan yang dipanggilin. bayang. Iya. Enggak bangket mulu. Gerbang atau Panggil Iya. terakhir. Iya. Lombok Tengah infrastrukturnya, kualitas infrastrukturnya nggak merata ya bagusnya, terutama di akses-akses pendidikan yang krusial, karena mau gimana pun akses pendidikan itu mestinya yang menjadi prioritas. Nah, itu kan agak ironi sebenarnya melihat Lombok Tengah ini jadi pusat peradaban pariwisata di Indonesia saat ini. Ada sirkuit Mandalika. Nah, menurut teman-teman, sirkuit Mandalika keberadaannya, pariwisata yang gagap gempita sekarang itu punya peran khusus nggak? Punya peran nggak atau berdampak nggak pada kehidupan orang-orang yang ada di pelosok itu? Katanya kan pariwisata ini dihadirkan untuk memberikan dukungan nih bagi kesejahteraan orang-orang sekitar. Sebagai orang yang langsung di lapangan, teman-teman Tasdura mengajar ngelihat seperti apa? Terakhir Atau sih itu tabu untuk dikomentari? Nggak masalah. Kalau lagi ya. ada ya kemarin terakhir yang di Kita aja lah yang komentar. Tidak ada beban berstatus. Dibantu. yang dipanggil ya mungkin yang pernah kami rasakan nih, yang artinya wisata yang berdampak ke masyarakat kemarin itu bantuan ini ya, sumur bor dari hotel. Oh, Tampak. oke. Iya. Waktu itu, dan itu apa namanya, beberapa bulan lalu, kemudian listrik baru masuk 2019 ya di sana. Iya. Tapi itu dari pihak-pihak swasta ya, seperti Iya, hotel. swasta ya. Swasta. Itu sih dampak wisata. Sejauh ini tuh. Sejauh ini Oke, sejauh ini. belum kami lihat yang Oh, lain. teman-teman yang siswa-siswi yang diajar itu tahu tapi keberadaan sirkuit Mandalika ya?
Nah, itu Nah, iya. ada yang tidak tahu kantor bupati ya. ada yang tidak tahu nama bupati. Ada yang apa alun-alun Tastura saja mereka tidak tahu ada. Nggak pernah ke Kota Praia gitu ada. Jangan Dan hal menganggap besar. kota Praia itu Iya, sama hal seperti yang Jakarta ya. Iya. Jadi nggak boleh keluar. Apa namanya? Mungkin itu ya juga yang menjadi fokus teman-teman, pengetahuan umum sebetulnya, bukan pembelajaran khusus. Karena apa namanya? Kalau di sekolah itu banyak kita mengajari tentang pengetahuan umum semacam nasionalisme, kemudian hal-hal kecil kantor bupati, misal nama Lokasinya di bupati, mana. nama Bahwa presiden. ada tempat namanya bioskop terus berisi layar dan Iya. kursi masih. Iya, iya. Seperti Nama-nama itu. presiden. Bahkan terakhir ya kemarin kita waktu itu nama Pak Bupati ya. Pak Bupati. Iya, 120 murid di sana ya, 120 ya. 120 murid nggak ada yang tahu SD nama SMP, bupati. nggak ada yang tahu nama Pak Kalau Bupati. nama presiden tahu. Ya, Apalagi apalagi. Momen di utara waktu itu ya 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ya, waktu itu karena di sana kan pro ini ya. Karena apa? Ada tegangan fotonya politik gitu. fotonya Oh. Pak Prabowo waktu itu. Hmm. Presiden siapa Iya. presiden? Ya Prabowo. Pak Prabowo. Kok bisa itu ada fotonya Pak Prabowo di sana? Itu dipajang gimana? Waktu ya kan Entahlah masa bagaimana kampanye, ya masa kampanye ceritanya. kalau nggak salah waktu itu ya. Oh, Terus, iya. Jadi namanya iya, sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah itu kita masih teman-teman Tastura masih berbicara dalam konteks pendidikan dan aksesnya itu jauh, bahkan banyak penduduk di sana atau anak-anak di sana itu nggak pernah ke Kota Praia atau turun lah ya, kita nyebutnya turun untuk melihat bahwa banyak loh kehidupan lain, aktivitas sosial lain di sana. Terus kalau apa namanya, kalau boleh tahu nih teman-teman di sana gimana pas ngelihat infrastruktur kesehatan, infrastruktur yang lain selain pendidikan? Pernah nggak nengok-nengok ke bidang yang sebelah? Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan termasuk sanitasi ya. Sanitasi adalah kesehatan. Jadi Ada di puskesmas nggak sampai di sana? Ada tapi jauh. Jauh Iya, pusat. Cuma jauh. iya di kotanya, di kota. Oh, di Kita kota, sebutnya kota, kota. kecamatan. Soalnya kalau saya naik ke atas kan kita sebutnya gubuknya ya, kalau kita udah ke tempat yang ada sinyal kita sebutnya kota. Kotanya. Jadi teman-teman kalau mau terhubung dengan dunia luar itu harus turun dulu. Harus ke kota Harus- atau harus misalnya ke di tempat kecamatan. Kota di situ, kecamatan iya. itu sudah sangat kota bagi Iya, kita yang kita- 1 minggu di Kalau saya mencari sinyal tuh masih yang cari di titik berapa titik ada sinyal, berapa titik tidak ada sinyal itu masih ada. Satu sekolah itu biasanya paling banyak berapa murid sih? Beda-beda ya. Iya, betul. Kalau ada yang ada guru nggak ada muridnya, Muridnya ada yang ada banyak murid, muridnya, nggak gurunya ada nggak gurunya ada. gitu. Sebentar. Ada guru nggak ada muridnya dan ada yang Ada banyak murid nggak tapi ada gurunya. Iya. Tergantung Itu wilayah. kok bisa nggak ada gurunya itu? Sekolah gimana itu? Kan konsep sekolah itu ada murid, ada guru pasti. Maksudnya kekurangan gitu. Kekurangan. Oh Kekurangan. iya. Jadi nggak bisa terisi ngomong ya. 3 guru ya kalau nggak salah sama kepala sekolah. Iya, Atau 3-4 Itu gitu. kepala sekolah dengan guru-guru ya, Iya. staff-staff. Sudah include semua. Berarti guru-guru sangat terbantu juga ya dengan kehadiran teman-teman Tastura mengajar. Iya. Mestinya ya yang di sana. Mestinya. Ya kadang kalau kami berkegiatan sih, misal 1 minggu di sekolah ya Iya. sudah dilepas ke kami gitu. Segala kegiatan kami yang handle di sekolah gitu. Oke. Tadi Mbak Tias bilang bahwa tempat mereka ini jauh dari sinyal. Ada nggak perbedaan dari pengalaman Mbak Tias mengajar murid-murid yang belajar dengan dekat, murid-murid yang belajar dan dibesarkan dengan sinyal handphone, dan murid-murid yang belajar tanpa dibesarkan oleh sinyal handphone? Ada nggak secara kepribadian perbedaan mereka? Kalau misalnya di daerah yang tempat sekolahnya itu kebetulan di situ ada wifi-nya. Oke. Ada wifi tapi jaringannya rebut-rebutan. Soalnya kan banyak yang pakai tuh. Terus yang diakses pun kalau kita yang di kota, misalnya kalau kita yang di misalnya wilayah Praia atau di Mataram itu kan aware orang tua untuk pendidikan anaknya juga besar. Sedangkan kalau di wilayah situ kayak pendidikan udah selesai di sekolah, mereka pulang kerjanya beda. Kayak entah ada yang pergi iniin sapi dan lain sebagainya, berbeda. Jadi sangat jauh berbeda kalau kita lihat dari kota dan di sana gitu dari segi pendidikannya. Makanya kalau yang di kota anak-anaknya
pengetahuannya lebih banyak, lebih luas. Kalau yang di situ ya sekedar apa yang mereka diajarkan di sekolah, itu pun kalau pulang bisa nyangkut, bisa hilang gitu. Hilang di jalan. Bisa hilang di jalan, waktu jalan pulang kan Berarti hilang. kalau akses handphone itu sekedarnya aja ya, bukan Iya. untuk hal-hal yang eksploratif. Iya, gitu. untuk mencari, saya kalau kita di sini kan dikasih tugas, kita carinya di internet Oke. materinya. Kalau di sana nggak ada tuh yang diajarin kayak gitu. Bahkan di internet ada kunci jawabannya. Iya, kalau di sini, di sana tidak ada. Iya. Nah, bahkan saya pernah mendengar teman-teman ada satu daerah atau di Lombok. Mungkin ini satu cerita yang ikonik dan sering diceritakan kejadian-kejadian serupa di daerah-daerah lain. Bahwa beberapa murid kadang di tengah-tengah belajar itu dipanggil oleh orang tuanya untuk melakukan pekerjaan lain. Pernah menemukan Iya. seperti itu. Bukan itu pernah ya. Iya, iya, Sering, sering. sering. Hampir kalau Gimana itu ceritanya? Di waktu itu bakat bola ya. iya, Iya. waktu itu diminta orang tua itu Di mana? jemput di selatan. Di Di selatan. selatan. Itu jemput ke sekolah, kemudian waktu itu kan teman-teman nggak tahu nih, Mm-mm. yang ngelarang dong waktu itu. Nah, terus tiba-tiba dibilang sama gurunya, kasih peluang, kalau nggak dikasih pulang nanti nggak dikasih dikasih sekolah. Sekolah lagi gitu. Iya, itu dipanggil siapa itu orang tuanya? berarti? Orang tua. Mau ngapain disuruh pulang untuk apa? Untuk itu untuk Untuk sapi nggak sih? sapi, ya, Sapi. untuk cari pakan, Pakan. ternak. Jadi syarat mereka boleh sekolah itu harus bantu orang tua juga. Iya, Wah, jadi- nah itu makanya. Pekerjaan Jauh rumah sudah berbeda. beres gitu, sekolah Iya, baru sekolah. Berarti teman-teman di sana PR-nya nggak cuma mengajar tapi mengajak orang bersekolah ya. Iya. Betul. Dan memberikan pengetahuan kepada orang tua kalau pendidikan itu sangat penting buat anaknya itu. Responnya orang tua ketika diberitahu seperti itu gimana? Ada yang acuh tak acuh, ada yang ikut Respon baik ya. responnya Sangat sangat baik, Gitu. sangat beragam ya. Setidaknya Beragam. saat itu baik ya responnya. Saat itu baik. Setidaknya untuk saat itu. Bangun-bangunnya besok nggak tahu ngelihat Iya. sawah. Nggak usah sekolah, sawah di dulu. Ya, jadi makanya teman-teman tuh selain pendekatannya ke sekolah, dengan pernah gitu juga pendekatannya ke Ke masyarakat. orang tua masyarakat. Iya, masyarakat. Jadi agar kedua lingkungan ini bisa terbentuk. Kalau ke orang tuanya bentuk pendekatannya seperti apa? Ya ngobrol ya, banyak ketemu di rumah keluarganya, Lebih di rumah ngobrol aja, Iya, berinteraksi ya. berinteraksi. Sosial. Terus kalau nginep juga di rumah orang tuanya gitu kadang gitu kan. Akhirnya kan ada emosional yang terbangun. Rata-rata teman-teman yang di sana yang nggak bersekolah atau remaja-remaja yang ada di pelosok itu kerjanya apa kalau boleh tahu? Ya bertani beternak gitu. Bertani, beternak. beternak begitu. Rata-rata. Kalau di utara berkebun ya. Nah, yang utara berkebun. Nah, ini setelah 5 tahun dan tanggal berapa ulang tahunnya atas surat tadi? Tanggal 4 4 Juli. 4 Juli, sebentar lagi bulan depan. Iya, kita sudah Juli. menerima kalau ada yang mau terkait. Silakan. Mungkin hotel-hotel yang tadi habis nganter bor itu. Kayaknya kita menerima. Oke, selama 5 tahun tentunya banyak sekali refleksi yang bisa diambil ya di lapangan oleh teman-teman. Nah, untuk Mas kita nih, perwakilan dari Tastura, ada hal yang ingin disampaikan ke publik atau ke otoritas tertentu soal pendidikan yang ada di Lombok Tengah? Mana kameranya? Ini. Sampaikan aja pesan-pesannya mungkin untuk orang tertentu atau untuk publik juga. Atau mungkin mantan-mantan muridnya yang siapa tahu nanti berebutan YouTube sinyal untuk nonton YouTube. Nonton YouTube kita. Iya. Jadi sebetulnya mengingat ya pusatnya pariwisata, kami sih melihat harusnya ada keseimbangan ya antara pengembangan sektor yang hari ini sedang dibangun dengan sektor sumber daya manusianya. Karena kita tahu juga kedua hal ini harus jalan barengan. Kalau tidak, maka manusia-manusia yang berada di lingkaran-lingkaran itu akan mau tidak mau akan tersingkirkan begitu. Mungkin itu sih. Jadi ketika ada tuntutan bahwa katakanlah yang sekarang dikembangkan itu sektor pariwisata dan pemerintah menuntut ada SDM lokal yang terlibat atau publik juga menuntut ada SDM lokal yang terlibat, itu juga harus dibarengi dengan pengembangan kualitas SDM-nya sendiri, terutama lewat pendidikan ya. Untuk sekali lagi Mas kita, itu soal itu kan tadi penggambaran masalahnya. Iya. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman secara konkret sekarang itu? Iya, secara konkret sebetulnya adalah bagaimana
sekolah ya sebetulnya kalau kita melihat bagaimana sekolah itu lebih didekatkan, artinya ada mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ada sekolah-sekolah alternatif yang bisa dibangun oleh pemerintah setempat untuk menunjang SMA, karena lagi-lagi seperti yang saya bilang bahwasanya ketika sektor pendidikan ini bermasalah akhirnya segala masalah itu hadir gitu. Ketika misal pendidikan mereka terhenti, itu satu paket ya. Nikah dini terakhirnya terjadi, kemudian nanti juga ada stunting di sana menjadi sebesar kita juga kan, kemudian TKI kita juga, nah akhirnya itu menjadi efek domino ya. Efek domino, kemudian itu terus bahkan itu sampai circle dan itu kan terus berlanjut. Saya coba oper ke Mbak Tias ini biar lebih banyak jawabannya. Kalau Mbak Tias, ini apa yang pesan yang ingin disampaikan ke publik, terutama dari perspektif Mbak Tias yang bikin silabusnya? Apa ya? Kalau dari yang pendidikannya katanya salah satu undang-undang dasar kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar. Jadi kita tuh sangat berharap, makanya ada Tastura Mengajar ini, sangat berharap untuk bisa anak-anak yang di pelosok juga mendapatkan pendidikan yang sama-sama bisa lakukan apa yang kayak ada di kota gitu, baik muridnya ataupun gurunya atau tentang orang tuanya, biar lingkungannya lebih aware tentang pendidikan. Jadi kan pendidikan 3, lingkungan, sekolah, dan orang tua, keluarga. Yang paling penting orang tua, baru ke lingkungan, baru ke sekolah. Kalau 3-tiganya bisa berkesinambungan, otomatis pendidikan yang ada di wilayah itu akan bagus. Tapi kalau misalnya 3-tiganya ada ketimpangan, ya tidak akan maksimal. Jadi saya sangat berharap untuk itu tuh bisa ditingkatkan gitu. Jadi kalau kita bukan cuma ke siswanya aja, tapi ke orang tuanya juga dan ke lingkungan sekitarnya kayak gitu. Harus dari semua sisi ya. Semua sisi. Yep. Kalau Mas Yan dari pariwisata gimana? Dari pariwisata hampir sama aja ya, karena sebenarnya pariwisata itu ada untuk membangkitkan minat mereka untuk belajar sebenarnya. Jadi selama ini kita terlalu fokus terhadap pengembangan pariwisata yang lajunya sangat cepat, tapi manusianya masih bukan berlari ya manusia kita, jadi kayak masih siok-siok di belakang. Itu pariwisata itu udah jauh sekali. Paling itu kalau saya melihatnya harus diimbangi ya. Harus diimbangi. Kalau Mbak Kominfo gimana? Dari distribusi informasi mungkin? Ya dari setelah kita melakukan identifikasi di daerah itu, kita mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Nah setelah itu kita menindaklanjuti ke beberapa instansi yang memang bisa membantu daerah tersebut untuk berkembang. Teman-teman, itu adalah secuil permasalahan yang kita bisa dengar soal pendidikan dari teman-teman Tastura Mengajar. Tentu saja banyak sekali permasalahan yang nggak bisa kita gambarkan atau rangkum dalam satu pertemuan ini. Banyak sekali hal-hal yang kompleks seperti yang tadi diceritakan oleh teman-teman Tastura Mengajar, seperti arus informasi yang nggak merata, akses pendidikan yang nggak bagus, infrastrukturnya yang jelek, silabus pendidikan yang harus diperbaiki, jumlah siswa yang masih sedikit, jumlah guru yang masih sedikit, lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan keluarga juga yang tidak mendukung. Di tengah segala permasalahan itu, apakah kita akan selalu bergantung dengan komunitas-komunitas seperti Tastura Mengajar? Tentu saja rasanya tidak. Banyak orang yang mesti bertanggung jawab di sana. Publik, kita, komunitas-komunitas yang lain selain Tastura Mengajar, atau pihak-pihak tertentu seperti pemerintah, tentu saja harus berkolaborasi, urun tangan, memperbaiki semuanya. Sampai jumpa di berita komunitas selanjutnya. Terima kasih Tastura Mengajar. Oke.